Perkenalkan, nama saya Mira Wiliana dengan NIM 2204011026. Saya kuliah di IAI Sumbar, Pariaman, dengan prodi PAI. Kali ini saya ingin membahas tentang profesi keguruan yang bertemakan tentang hakikat, tujuan pendidikan nasional guru dan etika. Dan saya akan membahas secara singkat apa saja poin-poin dari hakikat, tujuan pendidikan nasional guru dan etika ini. Baiklah, saya menganalisis ini ingin saya menganalisis jurnal ini sebagai tujuan untuk memenuhi salah satu tugas saya dengan Ibu Novita Yanti yang mata kuliahnya profesi keguruan, dan maka dari itu saya akan membahas tentang hakikat, tujuan pendidikan nasional guru dan etika. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang sekadima saya, langsung saja saya membahas tentang hakikat, tujuan pendidikan nasional guru dan etika. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat pendidikan nasional? Hakikat pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuan pendidikan nasional seperti yang diaturkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, yaitu untuk mengembangkan potensi didik menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa. Guru sebagai pendidik dan pendidik memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan, dan etika guru menjadi landasan penting dalam menjalankan tugasnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hakikat pendidikan nasional dan tujuannya dengan undang-undang. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan nasional. Hakikat pendidikan nasional ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, usaha sadar dan terencana. Pendidikan nasional bukan hanya kesadaran penyerapan ilmu pengetahuan, tetapi juga proses dan terencana dan disengaja untuk mencapai tujuan pendidikan itu tersebut. Dan yang kedua, pengembangan potensi. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan potensi ini? Fokus utama pendidikan nasional adalah pengembangan potensi peserta didik secara optimal, baik potensi intelektual, emosional, spiritual maupun sosialnya. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, mewujudkan suasana belajar. Apa yang dimaksud dengan mewujudkan suasana belajar? Pendidikan nasional menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan interaktif, di mana peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan yang pertama tadi, hakikat pendidikan nasional yaitu usaha sadar dan terencana. Yang kedua, pengembangan potensi. Yang ketiga, mewujudkan suasana belajar. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional itu apa? Tujuan pendidikan nasional ini juga terbagi dari beberapa. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Pendidikan nasional menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pendidikan nasional bertujuan membentuk peserta didik menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang tujuan pendidikan nasional selanjutnya adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu seperti apa? Pendidikan nasional juga merupakan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki nilai-nilai moral yang baik. Dan tujuan pendidikan nasional selanjutnya adalah sehat, berilmu, dan berkemampuan. Apa juga yang dimaksud dengan sehat, berilmu, dan berkemampuan? Yaitu pendidikan nasional juga bertujuan menciptakan peserta didik yang sehat, memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk
dari tujuan pendidikan nasional apa aja? Yang pertama, beriman dan bertakwa, yang kedua, berakhlak mulia, yang ketiga, sehat, berilmu dan berkemampuan. Yang ketiga, peran guru. Peran guru ini juga terbagi beberapa, yaitu yang pertama, pendidikan dan pembimbingan. Pendidikan dan pembimbing ini juga melibatkan beberapa poin. Yang pertama, yaitu guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka. Yang kedua, peran guru adalah teladan. Guru diharapkan menjadi teladan bagi peserta didiknya, sehingga baik dalam akhlak, ilmu, pengetahuan maupun perilakunya. Peran guru yang selanjutnya yaitu pembangunan lingkungan belajar. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dan selanjutnya adalah setelah membahas dengan peran guru, yang poin keempatnya adalah etika guru. Apa itu ya etika guru? Etika guru juga memiliki beberapa poin. Yang pertama, sikap dan perilaku. Yang kedua, komunikasi yang baik dengan peserta didiknya atau dengan yang lainnya untuk mencontoh. Yang selanjutnya, menjaga kehormatan. Yang poin 5-nya adalah hubungan hakikat, tujuan guru dan etika. Hakikat pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, peran guru dan etika guru saling terkait erat. Hakikat pendidikan nasional memberikan landasan bagi tujuan pendidikan nasional, sedangkan guru memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan tersebut. Etika guru menjadi panduan bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, sehingga pendidikan nasional dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini, yaitu hakikat tujuan pendidikan nasional guru dan etika. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.